kasih Mas Indra sudah menayangkan PPT saya. Sangat sederhana ya, berbeda dengan Mas Rendra yang mungkin agak berpikir agak keras ya. Ini sebetulnya terjadi PPT ini saya buat ini berdasar dari kegalauan saya ketika dulu saya diminta oleh promotor untuk menunjukkan jenis-jenis kain, dan juga ada permintaan dari Usum almarhum untuk menunjukkan bahwa Cina itu memang pemasok kain sutra ya, dan ternyata di dalam prasasti itu tidak ada informasi terkait hal itu ya, yang secara mungkin kalau orang Jawa bilang melok secara jelas menyebut sutra begitu. Dan ada juga beberapa istilah yang di dalam kamus Romo Zoetmulder itu juga tidak ada, tetapi kemudian ternyata bisa dilihat dengan cara yang lain. Tolong di next, Mas. Nah, jadi di sini mungkin latar belakangnya ini terlalu umum ya. Jadi di sini prasasti dan naskah sastraan berbahasa Jawa kuno ini untuk mengetahui kondisi masyarakat sejaman yang di sini hampir semua aktivitasnya dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, di sini antara lain adalah kain dan tentu saja yang di sini berkaitan dengan masalah ekonomi kain sebagai komoditas perdagangan. Next, Mas. Ya, jadi di sini kita bisa melihat dari peta yang dibuat oleh Hall. Mohon maaf, saya belum menggunakan jalur rempah ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di Nusantara itu sudah menjadi pusat perdagangan ya sejak masa yang awal. Dan dari Kingsin juga berita Cina menyebutkan bahwa sejak abad 7 Sriwijaya dan Holing itu sudah menjadi bandar perdagangan di Asia Tenggara. Jadi sudah banyak bangsa-bangsa yang datang ke negara atau ke Nusantara sebelum ini pada masa awal Masehi hingga ini abad 7 sudah cukup ramai. Next. Ya. Mohon maaf kalau kurang jelas di sini. Jadi di sini ketika pada abad-abad setelahnya itu sudah sangat ramai sekali lalu lintas perdagangan ini, dan informasi ini antara lain juga tercantum di dalam prasasti dan susastra yang antara lain melalui nama jenis kain, yaitu pada nama motif kain sebagai kain perdagangan, dan dari nama motif itu nanti kita akan mengetahui dari mana produsen kain itu atau siapa yang membuat kain itu. Next, Mas. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah bagaimana cara menelusuri nama jenis kain sehingga bisa ditemukan pembuat atau daerah asal pembuatnya. Next. Ya, jadi data yang saya gunakan prasasti yang terutama dari pasek-pasek yang di situ juga nanti antara lain terdapat berbagai jenis kain. Ya, dulu ketika saya S1 itu saya bosan sekali kalau membaca pasek-pasek itu ya, tetapi ternyata banyak informasi yang bisa kita peroleh dari pasek-pasek itu. Kemudian selain prasasti juga saya gunakan beberapa susastra yang menyebutkan berbagai jenis kain. Next. Nah, di sini terjemahannya saya menggunakan Kamus Jawa Kuno dengan menguraikan istilah-istilah tertentu. Kemudian ada juga nama dengan bahasa asing sehingga kemudian bisa dilacak ya. Selanjutnya yang kedua ini sebetulnya dari penemuan yang tidak sengaja ya. Jadi ketika saya banyak membaca buku tentang sejarah perdagangan ya,
ternyata di dalamnya itu juga menyimpan informasi yang saya butuhkan, terutama berkait dengan masalah kain, dan di situ ada istilah-istilah lokal yang dicatat oleh berita asing Cina maupun Portugis, sehingga kita bisa melihat atau mengetahui di mana asal kain itu. Lanjutnya. Ya, di sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 prasasti yang saya gunakan. Ya, memang masih sangat sedikit ya. Tapi di sini saya akan menunjukkan beberapa jenis kain yang saya cetak tebal. Ini ada wedihan bira, kemudian ada wedihan buat keling putih, wedihan buat pinilai, wedihan buat wetan, kain buat ingulu. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah yang waktu itu sangat susah untuk difahami ya, karena di dalam kamus Romo Mulder juga susah dicari, mungkin semacam itu. Next. Ya, ini tadi. Nah, ternyata dari 15 jenis wedihan tadi ada 3 jenis kain yang tersebut terdapat 5 jenis kain yang memiliki nama yang agak berbeda. Ya, tadi ya. Bira, wedihan buat keling putih, pinilai, buat wetan, dan kain buat ingulu. Nah, di sini ternyata ada 2 jenis penyebutan nama jenis kain. Ya, yang pertama adalah disebutkan tempat produsen langsung disematkan pada jenis kain, yaitu wedihan bira. Jadi ketika saya membaca bukunya Anthony Reed, itu ternyata bira itu sangat terkenal ya, dan memang sampai sekarang bira masih di sana juga masih ada penenunan ya. Jadi tenun bira itu sudah terkenal sejak lama sekali ternyata ya. Kemudian yang kedua adalah cara penyebutannya dengan menggunakan istilah lokal Jawa. Jadi misalnya wedihan buat keling putih. Jadi di sini ada buat ya. Jadi di sini ada istilah dari Jawa. Kemudian wedihan buat pinilai, wedihan buat wetan, dan kain buat ingulu. Selanjutnya, Mas. Next, ya. Nah, jadi ini bira. Ternyata bira itu di Kabupaten Bulukumba di ujung Sulawesi ya. Sehingga kalau mau ke Jawa itu kan masih harus melakukan pelayaran. Dulu kayaknya pernah ada yang menyangkal pada den berapa, yaitu ada yang bertanya dan menganggap bahwa dulu di Sulawesi belum ada kerajaan atau aktivitas yang kemudian bisa sampai ke Jawa, tetapi ternyata prasasti sudah sudah mencatat adanya wedihan bira ini, dan ini ternyata sampai sekarang bira masih membuat tenunan itu, contohnya yang sekarang ya, jadi semacam sarung mungkin ya. Jadi kalau Idul Fitri, menjelang Idul Fitri ramai sekali di sana. Dan ini pertengahan abad ke-15 hingga 17 itu masih disebutkan ya. Jadi bahkan hingga sekarang itu masih ada tenun bira ini. Next. Nah, ini wedihan buat keling putih, dan kalau menurut terjemahan dari Romo Smut, ini ada disebutkan sebagai wedihan menurut gaya atau berasal dari keling yang berwarna putih. Jadi keling itu ternyata sebutan lokal Jawa kuno untuk Kalingga, salah satu tempat di India Selatan. Ya, jadi cukup jauh dari Jawa. Next. Kemudian ada wedihan buat wetan, dan ini juga dulu saya bingung wetan itu mana, karena wetan itu timur ya, tetapi ternyata dari Armando Cortesao, ternyata di situ ada kebiasaan orang Jawa itu untuk menyebutkan semua pulau yang berderet di sebelah. Setelah Pulau Jawa ke timur itu disebut Timor atau Wetan, dan di dalamnya juga
diinformasikan bahwa ada beberapa daerah yang memiliki tradisi menenun, yaitu di Bali, Lombok, dan Sumbawa. Lanjutkan. Nah, ini mulai ini. Jadi di sini saya mulai bingung ketika harus mengetahui buat pinilai itu siapa ya. Ternyata ketika kemudian dicari di Kamus Promo Mulder, pinilai itu ternyata adalah salah satu watek ijro yang disebutkan dalam daftar Mangilala Drabya Haji. Dan watek ijro itu adalah sekelompok pelayan istana. Jadi di sini kemudian saya menganalisis bahwa pinilai itu atau pelayan istana itu memang yang membuat tenunan itu berdasarkan perintah dari tentu putri-putri atau istri raja ya. Jadi dengan mereka bekerja dengan pengawasan orang istana sehingga bisa kita analogkan atau kita analisis bahwa hasil tenunannya itu adalah tenunan yang bagus. Karena di sini di dalam prasasti tunahan itu disebutkan bahwa bedihan buat nilai itu dipersembahkan untuk Sri Maharaja Ratkai Kayuwangi. Jadi merupakan kain yang mewah mungkin seperti itu ya, dan ternyata tradisi seperti ini, kebiasaan pelayan istana untuk membuat kain untuk raja itu berlangsung hingga masa kerajaan Islam. Lanjut. Ini ada lagi kain buat ingulu. Jadi ternyata ingulu itu ada, kalau di dalam Kamus Romosud itu ada ulu, hulu, dan wulu atau wulu-wulu atau wuwulu. Ini sama, jadi di sini dia berstatus sebagai watek ijro. Jadi serupa dengan wedihan buat pinilai ya. Dan di dalam prasasti Jurungan, di sini disebutkan bahwa kain buat ingulu ini dipersembahkan kepada istri rakyat dari Pagarsi ya. Jadi di sini tentu kainnya merupakan kain pilihan yang dipersembahkan kepada bangsawan. Lanjut. Nah, ini kemudian yang berdasarkan kesusastraan. Di sini ada 9 jenis kain ya dari abad susastra abad 10 sampai abad 14. Lanjut, Mas. Next ya. Nah, ini. Nah, di sini ada sebutan randi, dan kalau kita membacanya, kalau di sini Romosud menyebutkan randi adalah jenis tenunan berwarna merah yang khas. Kemudian di dalam Kamus Bahasa Melayu Wilkinson dijelaskan bahwa kain randi adalah kain sutra dari Cina atau Siam. Nah, di dalam contoh-contoh yang disebutkan oleh Romosud di dalam kamusnya itu memang menunjukkan adanya kain yang tipis begitu ya, dan ada beberapa istilah atau beberapa contoh yang lain yang menunjukkan seperti itu. Kemudian ada juga Ken Botlor ya, jadi di sini tentu saja menggunakan mohon maaf sebentar. Jadi botlor ini ternyata artinya kan buatan utara. Nah, di sini kembali ternyata ini adalah istilah lokal untuk menyebut suatu tempat. Dan di dalam Grunewald juga disebutkan bahwa Cina itu menyebutkan daerah kita itu sebagai daerah selatan. Demikian juga dengan buku-buku yang berkaitan dengan masalah perdagangan. Jadi lor itu kaitannya adalah Cina, karena kalau mau ke Cina kita harus menunggu angin utara ya, angin yang bertiup ke utara. Jadi sehingga orang Jawa menyebutkannya botlor atau buatan utara.
Lanjut, Mas. Selanjutnya ada cepuk. Di sini cepuk itu adalah jenis bahan tertentu. Kemudian dijelaskan bahwa cepuk atau cipok itu merupakan kain katun halus. Dan ini di sini dikatakan sebagai sejenis barang tenunan dan diproduksi di Melayu yang menjadi komunitas perdagangan di Jawa. Selanjutnya ada caweli. Ini banyak sekali susastra yang menyebutkan caweli ini, dan di sini dikatakan sebagai kain kasa yang tipis atau muslin, ya, yang sepertinya ini berasal dari India, kemudian juga dibuat di Melayu dan mungkin juga dibuat di Jawa, karena di Jawa juga kemudian ada cawring gitu. Jadi memang sepertinya kita bisa meniru buatan asing. Selanjutnya, masih banyakkah? Tidak ya. Ini ada dukula. Jadi dukula ini menurut saya sangat istimewa karena ini merupakan kain yang dibuat dari pohon kulit kayu ya. Jadi kulit kayu dan merupakan wastra yang indah, saya kira ya. Di dalam negara Kertagama dikatakan bahwa dukula itu digunakan oleh ini. Jadi di sini digunakan oleh Baginda Pakuhan, juga membawa kain-kain yang halus serta sirih yang tersusun bagai pohon-pohonan. Dan di dalam popo yang lain dijelaskan bahwa dukula ini digunakan oleh bangsawan ya. Jadi rupa-rupanya untuk pertapa pun juga ada stratifikasi sosialnya, karena kalau misalnya di Sumana Santaka kita bisa melihat ada yang menggunakan daluang, kemudian ada yang menggunakan apa lagi ya? Ya, daluang ya, daluang. Kemudian juga ada yang menggunakan dukula. Jadi saya kira juga ini merupakan kain yang mewah yang dukula. Selanjutnya, kemudian ada jamanika. Di sini disebutkan untuk menyebut tirai atau tabir. Kain yang berfungsi sebagai tabir, ini rupanya dibuat di India. Nah, ini saya juga belum bisa membayangkan, atau mungkin kalau kita ke Candi Borobudur itu sering ada di dalam relief-reliefnya itu kan seperti gordin-gordin itu, apakah memang zaman dulu juga sudah ada seperti itu? Nah, ini juga memerlukan penelitian lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada kambala, yaitu istilah dalam bahasa Sanskerta untuk menyebutkan selimut atau kemeja dari wul. Ya, jadi di dalam Arjuna Wiwaha ada amawa kalambi kambala, memakai baju dari wul. Rupa-rupanya pedagang kain dari India ini mengenalkan kain wul untuk masyarakat Jawa Kuna. Dan kemarin ketika di dalam salah satu ekskavasi di situs Liangan itu ditemukan juga lipatan kain, dan ketika oleh Mbak Ita dibawa ke di museum ya, di laboratorium, itu ternyata kainnya itu ada serat bulu binatang gitu ya, bulu domba. Jadi kemungkinan memang kain itu ya merupakan salah satu hasil perdagangan ya. Dan di sini di dalam Arjuna Wiwaha juga ada menyebutkan ada kain atau baju dari wul seperti itu. Lanjut. Kemudian ada Gujarata. Jadi di sini disebut kain tertentu sejenis manjeti yang berasal dari Gujarat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa asalnya itu berasal dari Gujarat. Selanjutnya manjeti adalah kain yang khas. Ini dikatakan manjista adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang akarnya dipakai sebagai bahan celup warna merah berkilau. Nah, di sini kemudian kita bisa mengetahui bahwa manjeti adalah jenis kain khas berwarna merah berkilau yang diimpor dari India. Selanjutnya. Ya, jadi di sini kesimpulannya, penelusuran terhadap berbagai jenis kain tersebut yang disebut pada prasasti dan susastra
ternyata menguatkan pendapat Gungwu dan Hall yang menyatakan bahwa Jawa merupakan bagian dari daerah perdagangan internasional yang telah berlangsung semenjak awal Masehi hingga pada abad-abad berikutnya. Data prasasti dan khususnya data kesusastraan menunjukkan bahwa jenis-jenis kain impor itu diminati oleh masyarakat Jawa dalam jangka waktu yang cukup lama. Produsen kain komoditas perdagangan itu dapat diketahui berdasarkan nama jenisnya, yaitu dari lingkungan istana, dari Sulawesi Selatan, Bali, Lombok, Sumbawa, Cina, Melayu, dan berbagai tempat di India. Nama jenis kain itu menunjukkan tempat produksinya. Saya kira ini saja presentasi dari saya. Mohon masukan dari Ibu Bapak semua. Terima kasih.